Wanita ini sedang menyusui. Tetapi tidak tahu bahwa ada seorang anak laki-laki di pintu yang mengintip. Ketika melihat seorang wanita menyusui bayinya, anak laki-laki itu melompat dan menuntut untuk menanggalkan pakaian wanita itu. "Apa yang kamu lakukan? Aku mau susu." Pada saat ini, Tamai segera mendorong bocah itu dan berlari keluar. Setelah kakek bocah itu melihatnya, dengan cepat pergi untuk memisahkan keduanya. Tapi anak laki-laki yang mati itu meraih pakaian Tamai dan menolak untuk melepaskannya. 3 orang begitu saja saling tarik-menarik. Tapi untungnya kali ini kakak tetangga datang. Ketika melihat pemandangan di depan mata, tetangga salah paham. "Apa yang kalian berdua lakukan di siang hari? Sangat menjijikkan." Dia bahkan tidak ingin mundur dan mendengarkan penjelasan Dao Gia. Segera pergi. Kemudian anak itu juga menyadari kesalahannya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Dao Gia juga mengatakan yang sebenarnya. Bocah itu benar-benar dijemput oleh Dao Gia. Sejak kecil cemberut tidak pernah makan ASI. Itu sebabnya baru ada adegan yang malu ini. Melihat itu, Tamai menatap bocah itu dengan kasihan. Juga tidak membuat segalanya lebih besar. Tapi sekarang, bibi teman lama Dao Gia datang entah dari mana. Setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, ditambah lagi saat melihat 2 orang begitu dekat, bibi langsung memarahi Dao Gia. Segera setelah Tamai ingin menjelaskan, tetapi hanya menerima ejekan dari bibinya. "Ketika aku masih muda, aku lebih cantik dari kamu. Tapi tidak sekejam kamu. Tapi itu masih belum cukup." Bibi menamparkan wajah Tamai. Tapi Tamai juga bukan orang biasa. Langsung pegang tangan Dao Gia, mengatakan bahwa dia menawarkan diri untuk bersikap baik kepada Dao Gia. Ini membuat bibi marah. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Pada titik ini, Dao Gia tahu bahwa segala sesuatunya tidak stabil. Jadi tidak menjelaskan terlalu banyak. Pada malam hari, Dao Gia membawa sup ayam rebus ke Tamai. Tapi anak itu lari. Kemudian anak itu mengeluarkan 2 butir telur ayam. Izin ke dia memberi makan Tamai. Ini membuat Tamai sangat tersentuh. Dia segera memeluk anak laki-laki itu dalam pelukannya. Ini membuatnya lebih hangat dari sebelumnya. Dia tidak bisa tidak mengatakan, "Aku bisa panggil tante, ibu." Tentu saja boleh, ibu. Momen ini adalah saat bahagia yang langka bagi banyak orang. Tapi kecelakaan selalu datang dengan sangat tiba-tiba. Dao Gia didiagnosis dengan penyakit konyol orang tua. Saat itu, Tamai menunjukkan kasih sayangnya padanya. "Aku hanya ingin bersamamu." Lalu langsung memeluk sang paman. Harassment. Pada saat ini, paman saya juga tersentuh. Mengejutkan bahwa orang yang akan pergi ke kuburan akan memiliki musim semi yang akan datang. Tapi ketika berpikir tentang perbedaan usia, itu benar-benar terlalu jauh. Paman mendorong Tamai keluar. Paman berharap Tamai dapat menemukan orang yang lebih baik. Hari berikut, paman memperkenalkan cucunya Tie Chao ke Tamai. Tamai juga memahami niat ini di dalam hatinya. Dalam hatinya sangat tidak nyaman. Lalu segera berbalik dan pergi. Pada malam hari dia berlari untuk menanyai Dao Gia. Tapi Dao Gia mengatakan bahwa keduanya benar-benar tidak cocok. Ada perbedaan usia yang jauh di antara kita. Dao Din memanggilnya kakek. "Panggil kamu ibu lagi. Ini adalah jarak antara kita berdua." Saat ini, Tamai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, minum anggur dengan Dao Gia dan berbicara satu sama lain. Tamai sangat mabuk dan pingsan. Ketika melihat Tamai bersandar di bahu, hati Dao Gia sedikit berdebar. Tetapi pada akhirnya dia masih menarik tangannya. Keesokan harinya, Dao Gia bekerja sama dengan Tie Chao dan Tamai lagi. Dalam kemarahan Tamai setuju. Pernikahan diputuskan dengan sangat cepat. Di depan pernikahan yang akan datang. Tapi gak bisa apa-apa. Pada hari pernikahan berlangsung, satu wanita bergegas ke pernikahan. "Tamai, bajingan kau.
Kau membunuh kekasih saya sekarang mau bunuh orang lain. Ketika melihat orang tidak percaya, wanita itu menghabiskan malam dengan bawahannya menghancurkan barang-barang. Dalam kekacauan, satu vas telah jatuh. Pada hari yang penuh kegembiraan, kotak abu muncul lagi. Saat ini, keluarga Tie Chao juga merasa tidak senang. Segera menyeret Tie Chao keluar dari rumah Dao Gia. Kemudian meminta Tamai untuk memberikan kompensasi 100 juta untuk biaya penyelenggaraan pernikahan. Ini membuat Tamai tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang juga, Tie Soai di sebelah rumah mengatakan bahwa biarkan dia menutupi semuanya. Keesokan harinya, Tie Soai pergi ke rumah Dao Gia lagi. Juga memberi Tamai kalung. Pada saat ini, Dao Gia memahami pikiran Tie Soai. Kemudian mulai kerjasama dua orang. Dan Tamai juga mulai menerima Tie Soai. Dengan cepat, Tamai membawa anak itu bersama Tie Soai ke kota. Rumah pada dasarnya penuh dengan kegembiraan. Sekarang hanya tersisa Dao Gia. Sekarang dia hanya bisa duduk dan minum sendiri. Baru berdiri dan jatuh ke tanah. Lalu ambil pecahan kaca. Dan berbaring di genangan darah. Dan sekarang Tamai duduk di sebelah Tie Soai. Dua orang memupuk kasih sayang. Pria ingin meningkatkan cintanya pada istrinya. Tapi anehnya diusir oleh sang istri. Pada saat ini, Tie Soai kehilangan kesabaran. Memarahi istri apakah dia masih ingat paman itu. Tapi sang istri tidak peduli dan pergi. Tepat pada saat ini telepon berdering. Ternyata Dao Gia bunuh diri ditemukan oleh kakak gendutnya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada saat ini, Tie Soai menggunakan alasan tidak ada sinyal lalu matikan telepon. Besok hari, Tamai membawa dua anak ke rumah orang tuanya. Tetapi diketahui bahwa Dao Gia telah dirawat di rumah sakit. Pria gendut ingin memberitahu Tamai tentang situasi Dao Gia. Tapi dihentikan oleh Dao Gia. Karena tidak mengungkapkan penyakitnya. Sangat cepat, Dao Gia keluar dari rumah sakit. Dan Tamai juga terkenal karena tinggal dan merawatnya. Sangat cepat, dia mewarisi keterampilan Dao Gia. Seluruh keluarga mengabaikan gosip tetangga. Tetaplah kuat. Lambat laun, Dao Gia juga memiliki perasaan yang berbeda terhadap Tamai. Suatu hari, Dao Gia membeli sebuah cincin untuk persiapan melamar Tamai. Tapi kecelakaan selalu datang tak terduga. Ketika dia dengan senang hati pulang. Kemudian menemukan ada pria lain di rumah. Dan pria ini Lukuan, mendiang suami Tamai. Tamai tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Langsung mengusir Liu Jun. Tapi dia masih memiliki perasaan untuk Lukuan. Jadi memutuskan untuk pergi bersamanya. Hari itu, Dao Gia mengantar Tamai pergi. Dia melihat cincin di tangannya. Sangat menyesal dalam hati. Lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kali ini, penyakit Dao Gia tidak bisa disembunyikan lagi. Pada saat ini, Tamai juga melihat cincin di tangan Dao Gia. Dia meletakkan kepalanya di pelukan Dao Gia. Melihat orang yang dia cintai tidak sadar. Hati Tamai seperti tersayat pisau. Dia memutuskan untuk tinggal dan merawat Dao Gia. Juga butuh istirahat. Nonton sampai sini. Saya yakin semua orang akan berpikir. Dalam suatu hubungan, apakah perbedaan usia benar-benar penting? Mata orang ke arah kita berkata, seberapa besar pengaruhnya? Menjalani hidup sendiri dengan baik adalah hal yang paling penting. Faktanya, kasih sayang Tamai untuk Dao Gia bukan lagi cinta yang sederhana. Tapi itu adalah jenis cinta yang melampaui cinta tetapi memiliki sedikit keintiman.